Nah, jika sudah selain daripada itu, jika sudah berisi semua, maka else, ya, else kita koneksikan ke hosting kita itu tadi. Jadi web titik URL-nya kita masukkan ke dalam. Saya geser garis dulu. Ini puzzle-nya pasangannya adalah teks. Nah, disinilah kita masukkan URL kita tadi, ya. Coba kembali ke manage database. Coba nanti klik ini my site. Nah, nanti inilah URL kita itu. Klik kanan, copy link. Ya. Klik kanan, copy link, kita pastikan di dalam kotak ini. Nah, inilah link kita. Kemudian file PHP-nya apa? File PHP untuk simpannya ada di bagian, coba kita klik manage website. Ke bagian tools, file manager, pilih di sini upload. Double klik public HTML-nya. Nah, inilah nama file PHP untuk simpan ya. Jadi ini silahkan diedit supaya tidak salah ketik. Ini aja di blok. Copy, kemudian pastikan lagi di bagian akhirnya. Jadi inilah URL-nya. Ini hosting kita. Ini file PHP kita. Jika teman-teman merubah namanya di sini, jadi harus sama ya. Jika teman-teman di sini merubah namanya, di sini juga harus sama. Yang di hosting ini harus sama dengan yang di URL ini. Jika tidak, nanti tidak akan berhasil koneksinya. Oke, ini masih URL-nya. Kita mau kirim data ke hosting kita itu ya. Dengan cara klik web 1, pilih post text ya. Kalau web 1 post text, teksnya apa? Kita pilihlah di sini karena ada 3 text box yang mau dikirim, berarti kita harus pilih teks di sini, komponen teks, blok teks, kita pilih yang bagian join ya. Join. Yang pertama kita kirim nama. Nah, nama di sini harus sama dengan yang di sini, yang saya blok ini. Huruf kecil semua. Di sini juga saya buat huruf kecil. Kemudian diikuti dengan simbol sama dengan. Ya, nama sama dengan diambil dari text box 1 titik teks. Jadi tinggal ini aja, klik kanan, duplicate. Ya. Jadi kita mau post teks nama sama dengan text box 1 titik teks. Oke. Kita lanjut untuk alamat dan nomor telepon. Untuk menambah puzzle di bawahnya ini, tinggal klik tanda biru ini. Stringnya tarik ke dalam. Tarik lagi ke dalam. Ini nanti untuk alamat. Berarti kita harus tambahi 2 lagi untuk nomor telepon. Oke ya. Jadi ini saya masukkan ke sini. Dan yang ini saya masukkan lagi. Ups, salah. Saya masukkan yang ini, maksud saya. Oke ya. Nama sama dengan text box 1 titik teks. Kemudian di sini karena kita mau mengirim lebih dari 1 data, maka di sini ada simbol dan alamat sama dengan kata alamat di sini harus sama dengan yang ada di sini. Ini dia. Huruf besar kecilnya juga harus sama ya. Alamat sama dengan text box 2 titik teks. Ini diduplicate, masukkan ke dalam.
Oke, di sini dan noted sama dengan noted. Kita perhatikan di sini apakah sudah sama? Noted sudah sama ya. Noted sama dengan text box 3 titik teks. Ini URL-nya dan ini yang mau dikirim ke hosting kita. Sudah dikirim ke hosting kita lah nanti yang akan menyimpankannya ke dalam tabel kontak. Kemudian membalikkan hasilnya apakah 1 atau 2. Jika 1 berhasil, berarti jika 2 tidak berhasil. Oke, itulah dia kodenya. Pasangan dari web post text adalah klik ini web 1, pasangannya adalah when web 1 got text. Jadi pasangannya ini adalah harus ada ini. Oke ya. Yang pertama dideteksi adalah jika respon code-nya ada ya. Jadi if dari logic sama dengan jika respon code-nya arahkan aja ke respon code ini, nanti muncul yang dua ini. Pilih yang paling atas. Saya ulangi. Nah, jika respon code-nya ada itu kodenya adalah 200. Nanti silakan aja cari respon code website ya, HTTP ya. Ini jika ada respon code-nya adalah 200. Jika page not found itu 404. Itu ya, silakan nanti dicari kode-kode ini. Jika respon code-nya ada, berarti jika koneksi ada ya, jika responnya ada, kita deteksi lagi if. Tadi kan dikembalikan antara 1 dan 2 ya. Jika pakai logic lagi di sini sama dengan jika respon kontennya adalah 1 dan di sini harus ada lagi else if ya. Jika respon kontennya adalah 2. Jika 1 itu adalah berhasil, jika 2 itu adalah tidak berhasil. Jika respon kontennya adalah 1, ini tergantung yang di sini ya. Jika Bapak Ibu buat kata di sini echo berhasil, berarti jika respon kontennya adalah berhasil, cuma di sini lebih gampang 1 dan 2 saja. 1 berhasil, 2 tidak berhasil. Jika respon kontennya sama dengan 1, maka munculkan notifier, pemberitahuan, pilih notifier, cari show alert, kembali ke teks, kita buat di sini pemberitaan data berhasil disimpan. Jika 2, data tidak berhasil disimpan. Nah, jika nanti ini muncul, berarti di sini ada salah ya. Mungkin hostname-nya, mungkin username-nya, mungkin password-nya, mungkin database-nya. Makanya nanti di sini echo 2. Jadi di sini jangan sampai salah ya. Karena ini harus dikoneksikan dulu. SQLi connect hostname, user, password, dan database. Mungkin nanti silahkan dicek. Jika tidak ada salah, pasti nanti yang muncul adalah echo 1 ya. Jadi berhasil seperti itu. Nah, sudah selesai jika respon code-nya 200. Nah, else selain daripada 200 respon code-nya, maka munculkan pemberitahuan show alert notice aja. Munculkan pemberitahuan
kita buat saja error. Supaya lebih tahu errornya apa, kita buat saja di sini kata join error spasi sama dengan spasi, kemudian respon code-nya tarik ke sini. Jadi jika nanti di luar daripada 200, maka akan dikasih tahu nanti respon code-nya berapa, mungkin K404. Kalau 404 berarti file name-nya ini tidak sama dengan yang di sini tadi. Jika ada error sekian silahkan cari di internet. Nanti mengatasinya bagaimana, silahkan dilihat. Oke, inilah proses untuk simpan data kita. Dan ini sudah bisa kita testing langsung. Oke, kita coba langsung ke connect to companion ya.